Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lailina, suaranya tersendat-sendat Lailina. Lailina jauh di sana ya. Oke, ini karena kelompoknya juga hendak presentasi. Mungkin cari sinyal yang kuat Lailina. Oke, masih 72 temannya yang hadir dari S1 dan S2. Oke, baik. Ya, hari ini kelima ya, presentasi yang kelima. Sambil menunggu temannya yang akan presentasi, oke, yang temannya presentasi, temannya bergabung lebih lengkap lagi. Saya sampaikan terlebih dahulu, ya, yang giliran presentasi, distribusi tugas ya hari ini, sekaligus saya cek kehadirannya yang terutama yang hari ini bertugas atau ya giliran bertugas. Oke, untuk yang kelompok S2, Nasma dan teman-teman, apakah sudah hadir kelompoknya? Sudah Bu, tapi masih ada yang sedang kelas tempat lain Bu, di kelas lain. Ada kelas di tempat lain? Oh, belum selesai ya? Iya, masih belum selesai, tapi sebentar lagi selesai kok Bu. Oke, ya. Baik, untuk yang kelompok 2, nanti kelompok yang hendak memberikan saran adalah kelompok 2. Kelompok 6 ya. Kelompoknya Imro. Ya, Imro dan teman-teman, apakah sudah hadir? Hadir Ibu. Oke, baik. Ya, dan berkenaan dengan materi yang dipresentasikan oleh kelompok S2, ya, adalah tugas mandirinya kelompok 11 ya, kebagian tugas mandiri kelompok 11 untuk materinya kelompoknya Mbak Najma. Bisnis dan teman-teman. Apakah ada yang sudah hadir mewakili kelompok 11? Hadir Ibu. Baik. Ya, selanjutnya presentasi kelompok 15 ya, Puspa dan teman-teman, apakah sudah hadir saat ini kelompoknya? Hadir Bu, tetapi Puspanya sepertinya masih ada di lab Ibu. Oh, masih ada di lab. Ya, nanti mungkin akan bergabung. Ya. Oke. Selanjutnya, kelompok yang hendak memberikan saran adalah kelompok 17, ya, kelompoknya Michelle. Oke, Michelle dan teman-teman, apakah sudah hadir? Iya Bu, sudah hadir. Baik. Ya, selanjutnya berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 15, di tugas mandirinya berkenaan dengan materi kelompok 15 adalah kelompok 9, ya, kelompoknya Brigita dan teman-teman. Apakah sudah ada yang hadir mewakili kelompoknya Brigita? Oke, baik. Nah, selanjutnya kelompok 21 yang presentasi, ya, Putri Adila. Oke, Putri dan teman-teman, apakah sudah hadir? Hadir Ibu. Baik, oke. Nah, kelompok yang memberikan saran untuk materi kelompok 21 adalah kelompok 1, kelompoknya Sulfian. Apakah sudah ada hadir mewakili kelompok 1, Sulfian? Kelompok 1 sudah hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, nah tugas mandirinya berkenaan dengan presentasi kelompok 21 adalah kelompoknya Dea Arista, kelompok 12. Apakah sudah ada yang hadir mewakili Dea Arista dan teman-teman? Oke, belum ada ya? Hadir Bu. Oh, sudah, oke. Baik, ya. Ini saya tidak bisa melihat layar ya. Yang saya lihat adalah ininya, file saya. Terakhir, yang hari ini presentasi kelompok 10. Regina dan teman-teman sudah hadir? Hadir Bu. Baik, ya. Kelompok yang hendak
memberikan saran untuk presentasi kelompok 10 adalah kelompok 20. Kelompoknya Diva. Apakah ada yang sudah hadir mewakili kelompok 20? Sudah ada, Bu. Oke, sudah baik. Nah, berkenaan dengan materi kelompok 10, ya, tugas mandirinya akan dibuat ya untuk tugas mandiri kelompok 19, ya, kelompoknya Dea Leoni. Ya, apakah sudah ada yang mewakili kelompok 19, Dea Leoni? Hadir, Bu. Baik, Hadir, Bu. terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya ini nanti saya share lewat kolom chat sambil kelompoknya Najma, Mbak Najma dan teman-teman Iya, Bu. silakan menyiapkan presentasinya. Ya, izin share screen, Bu, dari kelompok saya. Boleh, silakan. Oke, distribusi tugas untuk hari ini ya sudah saya sampaikan ya lewat kolom chat, ya bisa ditengok lagi ya, terutama yang kebagian tugas mandiri supaya tidak terlewat. Oke. Bisa dimulai kelompok Mbak Nasma sambil saya cek waktunya. Oke, halo. Apakah ada trouble koneksi? Iya, Bu. Tadi yang share screen pertama ada kendala di laptop. Nah, ini lagi dicoba sama rekan saya yang kedua, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Widiarti selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Persepsi Peneliti Jamu dan Tanaman Obat Terhadap Pemanfaatan Tanaman Lokal sebagai Alternatif Pengobatan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya, Nasma Zahira, kemudian Mbak Mira Merita, Dwi Utari, Mbak Farida Rahmawati, Mbak Kamalia, dan juga Mbak Lailina. Next, Mbak. Diketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan negara Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu iklim musim kemarau dan juga musim penghujan. Yang mana menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2009 diketahui bahwa negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pada gambar
seperti pada gambar peta yang berwarna merah, itu merupakan beberapa persebaran penyakit yang cukup tinggi yang terletak di negara Asia Tenggara, yang mana Indonesia ini memiliki banyak sekali warna merah dan juga beberapa dot merah. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ada 5 penyakit terbanyak, yaitu ada hipertensi, stroke, gagal jantung, diabetes, dan juga tuberkulosis atau TBC. Namun hingga saat ini, World Health Organization masih menetapkan beberapa penyakit yang ada di Indonesia termasuk sebagai neglected tropical disease atau penyakit tropis yang tidak diperhatikan. Nah, sedangkan untuk pengobatan beberapa penyakit tersebut tentunya membutuhkan berbagai macam obat-obatan yang juga memiliki berbagai macam efek samping. Yang mana efek samping dari obat-obatan tersebut dapat berupa mual, pendarahan, gagal jantung, dan juga komplikasi karena interaksi antar obat. Sehingga beberapa peneliti obat herbal atau peneliti jamu mencari alternatif pengobatan yang didapatkan dari berbagai tanaman herbal karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai macam tanaman lokalnya. Nah, untuk itu berbagai peneliti yang kami lakukan survei atau interview menemukan bahwa terdapat berbagai tanaman obat herbal yang dapat digunakan sebagai obat jamu untuk pengobatan berbagai macam penyakit di Indonesia. Diterimanya jamu dalam pengobatan secara tradisional oleh masyarakat awalnya tidak dengan mudah diikuti oleh kalangan profesi medis untuk menggunakan jamu sebagai alternatif terapi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya bukti ilmiah sebagian besar jamu, sementara profesi medis dalam praktiknya membutuhkan bukti yang kuat saat memilih solusi pengobatan atau terapi, atau yang kita kenal dengan evidence-based medicine. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pun menekankan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Sementara itu, Pasal 101 menyebutkan sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Amanah tersebut pada intinya mendorong penelitian dan pengembangan jamu sehingga dibentuklah program saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2010 adalah suatu program terobosan untuk memasukkan jamu dalam pelayanan kesehatan, mengingat jamu perlu diakui oleh profesi kedokteran. Komisi Nasional Saintifikasi Jamu juga dibentuk sebagai kesadaran untuk mewujudkan hal tersebut dengan berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1334 Tahun 2010. Permenkes tersebut menjelaskan salah satu tujuan dari saintifikasi jamu yaitu memberikan landasan ilmiah atau evidence-based penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Dengan demikian, peran peneliti jamu menjadi sangat krusial dan menentukan perkembangan jamu di Indonesia di masa yang akan datang. Tahapan dalam penelitian menjadi kunci dalam menyediakan jamu yang aman, berkhasiat, dan teruji secara ilmiah. Oleh karena itu, kegiatan survei ini dilakukan untuk mengkaji keterlibatan peneliti-peneliti jamu maupun herbal di lingkungan perguruan tinggi, serta deskripsi aktivitas penelitiannya. Next. Untuk tujuan menggali terkait aktivitas penelitian jamu dan tanaman obat serta keterlibatan peneliti dalam pengembangan produk pengobatan. Yang kedua, menganalisis persepsi peneliti jamu dan tanaman obat terkait pemanfaatan tanaman lokal sebagai alternatif pengobatan. Ya, halo, Lailina. Iya, Ibu. Halo. Apakah suara saya terdengar? Iya, Halo. suaranya terdengar. Iya, Ibu. Next, lanjut. Slide berikutnya. Untuk kajian pustakanya,
Tanaman obat merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk obatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan obat herbal yaitu bahan baku yang berasal dari tumbuhan yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia karena terdapat kandungan senyawa aktif yang berbeda pada setiap tanaman. Jadi jamu sudah turun-temurun, jamu sebagai obat asli Indonesia, ketersediaan bahan baku fasilitas di B2P 2OOT atau Kebun Tanaman Obat, Gria Jamu, Museum Jamu. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dalam Material Medika Indonesia tahun 2009, Simplicia dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama Simplicia nabatis, yang kedua Simplicia hewani, yang ketiga Simplicia pelikan atau mineral. Menurut Harismayanti 2009. Next, selanjutnya. Untuk regulasi, yaitu terdiri dari jamu, OHT, fitofarmaka, dan BPOM. Untuk pendekatan ilmiah, metode penelitian jamu dimulai dari yang pertama uji praklinik, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, post-marketing, dan izin edar. Berikut adalah gambar dari logo fitofarmaka jamu dan obat herbal yang terstandar. Next, selanjutnya. Selanjutnya merupakan deskripsi responden, yaitu yang pertama adalah tim peneliti dari Prosutiman, yaitu ada Nadia Mulahela dan Eka Diah, yang merupakan salah satu dosen JBUP sebagai peneliti yang sudah menghasilkan produk di berbagai bidang pengobatan atau terapi herbal. Kemudian yang kedua, yaitu ada tim peneliti dari Pak Nia Kurniawan sebagai salah satu dosen JBUP sebagai peneliti in silico prediksi antivenom herbal dari tanaman sebagai kandidat inhibitor venom ular. Kemudian ada tim peneliti dari Prof. Sasmita Jati yang merupakan salah satu dosen JBUP sebagai peneliti khususnya di bidang molekuler baik in silico, in vivo maupun in vitro. Kemudian ada Mbak Koirin Malviro dari S3 yang merupakan peneliti tanaman obat, yaitu meneliti tentang cempaka kuning untuk pengobatan batuk dan gangguan pernafasan. Kemudian untuk tahap penelitian sudah sampai di tahap in vivo. Kemudian ada Bu Mei dari Badan POM Sumatera Utara, yaitu merupakan pihak laboran Badan POM untuk menguji sampel obat-obatan sebelum diberikan nomor edar dan sertifikasi Badan POM. Saat ini sedang menguji suplemen vitamin C dengan teknik uji PKO. Kemudian ada Dr. Diniaris Wijaya sebagai Research Assistant di Universitas Brawijaya, merupakan salah satu peneliti untuk mengenai potensi pare untuk anti diabetes dan anti-inflamasi. Kemudian yang terakhir ada Nur Fitriana yang merupakan mahasiswa PMDSU S3 tahun terakhir sebagai peneliti tentang kombinasi fraksi etil asetat, temulawak, dan temu putih sebagai agen anti kanker. Ya, halo, siapa yang mulai? Halo, untuk metode pengumpulan datanya, jadi untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka maupun online maupun daring. Kemudian untuk pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel maupun software lainnya yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik agar lebih mudah dipahami. Data hasil wawancara juga dituliskan secara deskriptif. Next, Mbak. Baik, berikut adalah hasil dari survei kami. Yang pertama memuat keragaman tanaman obat yang diteliti oleh keseluruhan responden. Jadi di sini dalam pie chart ini ditunjukkan bahwa terdapat satu tanaman obat yang banyak diteliti oleh beberapa peneliti itu, yaitu jahe atau Zingiber officinale. Kemudian diikuti dengan temu putih, yaitu sebanyak 7%. Dari keseluruhan
tanaman obat yang tertera di slide ini, 54,17% dari tanaman obat itu dilaporkan merupakan tanaman endemik Indonesia, sehingga berdasarkan data ini dapat kita ketahui bahwa peneliti yang menjadi responden kami ini memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam menggali efikasi atau potensi dari tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia ini. Next. Ya, halo, selanjutnya siapa? Selanjutnya untuk terkait, halo, iya Bu, apa suara saya terdengar? Ya, oke, sudah terdengar. Nah, baik, selanjutnya untuk pembahasan terkait dengan tahapan penelitian dan uji tanaman obat. Responden yang terdiri dari perseorangan maupun tim yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan tim ataupun perseorangan peneliti yang telah melakukan berbagai tahapan uji penelitian untuk pengembangan dan saintifikasi jamu, mulai dari tahapan uji pendahuluan hingga uji praklinis. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti yang kami survei. Tahapan-tahapan ini terdiri dari vaksinasi, in vivo, studi pendahuluan, uji antioksidan, uji BKO, uji studi teoritis, uji karakteristik in silico dan in vitro. Dan di sini seluruh peneliti rata-rata melakukan uji silico dan uji in vivo sebagai teknik penelitian yang paling teknik uji yang saat ini paling banyak mereka lakukan. Ya, untuk bentuk sediaan tanaman obat, jadi dari 29 tanaman obat yang diteliti dari 7 narasumber yang diwawancarai, hampir keseluruhan sediaan tanaman obat diolah dalam bentuk serbuk hasil ekstraksi. Jadi sebenarnya cara pengolahan tanaman obat dibagi menjadi 3. Pertama yaitu pengolahan tradisional, di mana pengolahan obat herbal tradisional ini sangat sederhana, yaitu dengan cara mengeringkan bahan baku, kemudian ditumbuk atau digiling dan langsung dikemas. Dan sediaan dari pengolahan tradisional ini berbentuk simplisia. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengolahan semi modern atau dengan ekstraksi, menggunakan ekstraksi dengan alkohol atau etanol. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengolahan tanaman obat dengan cara modern menggunakan teknologi vaksinasi, di mana teknologi vaksinasi ini merupakan suatu proses untuk memisahkan berdasarkan fraksi tertentu yang telah terbukti memiliki aktivitas farmakologi atau khasiat terhadap suatu indikasi tertentu. Tahapan-tahapan di atas itu merupakan tahapan berdasarkan kealamian, berdasarkan profil kimiawi, dan semakin tinggi tingkat kemurnian produk yang diharapkan, maka dibutuhkan proses yang lebih kompleks, lebih lama, dan teknologi vaksinasi yang lebih canggih. Jadi dari hasil survei yang kami lakukan, bahwa kebanyakan jamu yang beredar di masyarakat masih dalam bentuk simplisia, kemudian juga yang diteliti sudah dalam bentuk vaksinasi seperti itu. Dan juga untuk masuk ke dalam tahapan preklinik untuk menjadi obat herbal terstandar maupun fitofarmaka, sediaan obat harus dalam bentuk ekstraksi maupun vaksinasi. Next, Mbak. Baik, untuk tandingan obat yang ada di pasaran, pada tabel 1 tanaman obat yang diteliti dengan obat herbal yang sudah ada di pasar global. Hasil ini menunjukkan bahwa eksistensi tanaman obat berbagai spesies tanaman obat yang dijual di pasar global digunakan untuk berbagai tujuan pengobatan. Yang kedua, sebagian besar macam-macam tanaman obat yang diteliti sudah banyak yang beredar di pasar global. Untuk tanaman obat yang ada di sini terdiri dari tapak liman, mahkota dewa. Tapak liman yaitu untuk tandingan obat herbal yang sudah ada di pasar, pasar masih didominasi oleh obat-obatan yang hasil dari literatur obat herbal yang sudah ada di pasar, yaitu terdapat di pasar global. Yang kedua, mahkota dewa terdapat di pasar global. Pagi cakar ayam juga terdapat di pasar global. Cempaka kuning belum
untuk tandingan obat herbal yang sudah ada di pasar belum ada. Tapi kalau penelitiannya sudah ada. Untuk hasil literatur obat herbal yang sudah ada di pasar terdapat di pasar global. Untuk jahe, untuk tandingan obatnya belum ada, tetapi untuk hasil literatur terdapat di pasar global. Untuk jeruk nipis juga masih belum ada, tetapi terdapat di pasar global. Untuk rosella juga untuk tandingan obat sudah terdapat di pasar global. Untuk sirih merah juga hasil literatur juga sudah terdapat di pasar global. Untuk jahe pada tandingan obat herbal yang sudah ada di pasar. Untuk serum anti bisa ular yaitu digunakan untuk sabu, tetapi pada hasil literatur obat herbal masih belum terdapat di pasar global. Sedangkan mangga ini juga bisa digunakan sebagai anti bisa alternatif. Belum ada, penelitiannya sudah ada, tapi hasil literaturnya belum terdapat di pasar global. Untuk jambu biji, hasil literatur sudah terdapat di pasar global. Untuk asam jawa juga terdapat di pasar global. Untuk pare juga masih belum terdapat di pasar global. Untuk temulawak terdapat di pasar global. Untuk pare belum terdapat di pasar global. Next, selanjutnya. Ya, selanjutnya merupakan dimensi pemanfaatan secara luas, yaitu yang pertama dimensi manfaat kesehatan. Obat herbal ini juga dapat digunakan sebagai Mohon maaf, kelompoknya Mbak Najma. Oke, mohon dipercepat. Ya, waktunya tersisa 3 menit ya. Ini belum diskusi atau pertanyaan dengan tugas kelompok. Oke, baik Ibu. Yang pertama ada dimensi pemanfaatan kesehatan, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk yang kedua ada dimensi pemanfaatan secara ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing industri dan usaha obat, kemudian memproduksi obat tradisional yang aman, bermutu, dan bermanfaat, sekaligus meningkatkan ekspor obat tradisional. Kemudian yang ketiga ada dimensi manfaat sosial budaya yang dapat melestarikan budaya secara turun-temurun, kemudian penggunaan obat tradisional dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Next. Berikut referensi yang digunakan untuk kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Kemudian berikut merupakan lampiran dari responden yang sudah diteliti oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Sri. Ya, oke. Terima kasih kelompoknya Najma atas materi presentasinya. Oke, dipersilakan kelompok yang hendak memberikan saran pertanyaan ya, kelompoknya Imro. Silakan Imro dan teman-teman. Permisi, Bu. Oke, Nuraini. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Nuraini Rosyadah dari kelompok Infraatul. Mungkin tadi sedikit bertanya terlebih dahulu di slide hasil tahapan penelitian dan uji tanaman obat. Mungkin bisa sambil ditampilkan. Iya, terima kasih. Nah, ini kalau yang menurut saya di sini kan dituliskannya tahapan penelitian. Dan kalau yang kita lihat di sini di grafik ini dari kiri ke kanan itu ada vaksinasi, lalu ada in vivo, lalu ada studi pendahuluan masyarakat. Mungkin saya sedikit saran di judulnya saja, di judul hasil atau judul grafiknya ini bisa disesuaikan lagi, karena kalau menggunakan tahapan penelitian itu mungkin dari kiri ke kanan itu harusnya urut, tapi kan di sini setelah in vivo itu ada studi pendahuluan, lalu yang terakhirnya in silico atau dan sebagainya. Mungkin saran di situ dulu, lalu mungkin masih di slide ini. Mungkin tadi sedikit saran ini juga, redaksinya itu mungkin bisa menggunakan jenis uji atau jenis uji yang digunakan oleh peneliti gitu. Jadi kan ini berbeda-beda kan, tadi kan ada yang peneliti yang cuma menggunakan in silico saja, ada yang menggunakan
in vitro dan in vivo saja dan sebagainya. Lalu mungkin tadi bisa disampaikan juga, tapi kalau tadi sudah disampaikan mohon maaf karena tadi saya masih belum belum mendengarkan alasannya kenapa untuk yang studi in vitro ini cukup banyak dilakukan oleh peneliti, lalu diikuti oleh studi in siliconya. Mungkin dari kelompok Infraatul itu dulu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rosa. Oke, silakan direspon, singkat saja responnya. Waktunya sudah lebih. Baik Bu, saya Najma mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk sarannya, yang akan kami betulkan dan mengenai uji yang dilakukan oleh peneliti mengapa didominasi oleh in silico dan juga in vitro. Dua uji tersebut memang harus dilakukan oleh peneliti untuk menguji apakah tanaman obat tersebut memiliki potensi sebagai tanaman obat. Yang mana in silico ini menjadi uji untuk memprediksi dan in vitro ini merupakan uji sebelum dilakukan uji praklinik dan uji seterusnya. Itu menjadi salah satu alasannya. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, saya Farida ingin menambahkan, jadi untuk balik lagi ke tahapan dari penelitian jamu ya teman-teman, kan ada uji praklinik, ada uji klinik seperti itu. Nah, sebelum dilakukan uji klinik tentunya kita harus uji praklinik dulu. Nah, untuk uji praklinik ini biasanya di lab peneliti itu ada uji in vitro, uji in silico, sama uji in vivo. Nah, untuk uji in vitro dan uji in silico ini biasanya untuk dilakukannya biasanya sebelum dari in silico, in vivo. Jadi kita harus menguji ekstrak atau tanaman yang diteliti itu terhadap sel spesifik atau mekanisme spesifik. Nah, baru dilakukan uji in vivo. Nah, uji in vivo ini kita bisa melihat fisiologis dari hewan yang nantinya akan menjadi model dari manusia itu sendiri, seperti itu. Biasanya juga di in vivo itu ada uji lethal dose juga. Nah, jadi uji-uji ini kenapa banyak? Karena memang tahapan dari penelitian yang ada di laboratorium masing-masing itu memang lebih banyak dilakukan di situ, di uji praklinik. Makanya pada terpusat di in silico, in vitro, dan in vivo. Demikian. Ya, oke. Ya, demikian respon ya dari Mbak Farida atas pertanyaan Rosia. Oke, saya hendak konfirmasi. Coba diberikan contoh gitu ya untuk yang tahapan in vivo ya, ini pada penelitian yang mana sudah sampai ke tahap bukan sudah sampai ya, tahapan penelitian yang mana yang dikerjakan ya, sudah pada in vivo, pada kajian in vivo. Sudah dikerjakan pada apa gitu, apa yang diujikan. Ya, baik Bu. Jadi berdasarkan lampiran responden yang sudah kami catat, itu salah satunya ada yang dari peneliti Prof. Sasmito, ada Tapak Liman dan juga Mahkota Dewa, sedangkan in vivo lainnya itu juga ada yang sudah dilakukan oleh maksud saya untuk in vivo baru itu saja Bu, namun yang lainnya kebanyakan sudah sampai di tahap yang in vitro. Ya, oke. Jadi maksudnya kalau terkait dengan ini adalah sebenarnya yang paling tepat adalah uji praklinik gitu ya. Uji praklinik. Oke. Tadi saya rasa ada data yang menurut saya ada data yang miss ya, ada data yang salah gitu ya. Yang penelitiannya Mbak Hoirin tadi disampaikan sampai pada tahapan in vivo. Apakah betul? Di slide yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Oke, mohon dicek ulang saja, dicek ulang ya. Oke, konfirmasi saya yang kedua terkait dengan obat tandingannya tadi ya, obat tandingannya. Oke.
Jadi obat tandingannya ini menurut saya datanya belum tuntas ya, karena baru disampaikan. Oke, jadi daftar tabel yang obat tandingan tadi, obat tandingan. Oke, nah, menurut saya ini belum tuntas ya, karena obat tandingan itu maksudnya adalah nama produknya ya, nama produknya atau nama dagangnya ya, atau nama dagang atau nama pasarnya, nama dagangnya. Jadi tidak kalau informasi seperti ini belum tuntas ya informasinya. Jadi maksudnya adalah produk dagangnya ya. Oke, yang hal ini sudah pernah tersampaikan ya di presentasi kelompok sebelumnya. Jadi tersampaikan nama dagangnya dengan jelas gitu ya. Jadi kalau ini belum selesai yang kolom 3. Oke, baik. Demikian dan juga tadi yang pertanyaan atau mungkin usulan ya dari Rosa bahwa tahapan penelitiannya mungkin sebaiknya diurutkan gitu ya, karena namanya tahapan gitu ya, sehingga akan lebih baik bila dalam bentuk urutan gitu ya, dan urutan itu tentunya tidak urutannya dengan istilah yang umum gitu ya, uji praklinik gitu ya, atau uji klinik gitu. Itu ada informasi-informasi itu dimasukkan ya, atau mungkin baru eksplorasi senyawa aktif ya, itu dimasukkan. Jadi fraksionasi dan ekstraksi itu adalah hal yang sama gitu ya. Itu adalah untuk terkait dengan eksplorasi senyawa aktif gitu ya. Oke, mungkin masih bisa diperbaiki nanti di laporan akhirnya ya, laporan akhir. Baik, oke, terima kasih kelompok Nasma ya atas sharing hasil observasinya. Oke, silakan bisa ditutup screen-nya. Kita beralih ke kelompok 15. Oke, Puspa dan teman-teman dipersilakan menyiapkan. Izin saya screen ya Ibu. Baik, kelompok yang memberi saran kelompoknya Michelle ya, mohon dipersiapkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Widiarti dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil mini project kami yang berjudul Preferensi Penggunaan Tanaman Obat sebagai Pengobatan dan Penambah Stamina di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Kediri, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Puspa, Danila, Misti, Putri Firliani, dan Azahro. Selanjutnya, jamu merupakan warisan leluhur yang secara turun-temurun dikonsumsi sebagai pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu adalah tanaman obat. Tanaman obat atau herbal merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat memegang peran sebagai pertolongan pada gangguan kesehatan yang telah terbukti ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Sekitar 90% dari penduduk dunia masih mengandalkan ekstrak dari tumbuhan, sekitar 90% dari penduduk dunia masih mengandalkan ekstrak tumbuhan dalam pengobatan. Pembelajaran mengenai tanaman obat dari segi budidaya tidak mudah sebab banyak sekali jenis tanaman obat. Selain itu, pembuktiannya secara ilmiah juga masih belum diketahui banyak orang. Selanjutnya, Landasan yuridis yang kami gunakan adalah Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal khas Indonesia yang merupakan dokumen yang berisikan kumpulan tanaman obat khas Indonesia serta informasi tambahan pentingnya, dan upaya-upaya etnobotani umum dikembangkan sebagai cara memperoleh informasi database untuk pengayaan formularium tersebut terkait tanaman obat yang sering digunakan masyarakat. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengetahui jenis tanaman obat yang sering digunakan pada setiap daerah, yaitu Surabaya, Bandung, Kediri, Tangerang Selatan, dan juga Sidoarjo, serta mengetahui teknik preparasi atau pengolahan tanaman obat menjadi obat atau penambah stamina. Selanjutnya yakni waktu penelitian yang dilakukan yakni mulai Februari hingga April 2022, dan lokasi penelitian kami sendiri terletak di 5 kabupaten atau kota. Yang pertama yakni Tangerang Selatan, yang kedua yakni Bandung, yang ketiga Kediri, yang keempat terdapat di Surabaya, dan yang terakhir di Sidoarjo. Selanjutnya,
Untuk responden yang kami gunakan sendiri, yakni masyarakat di sekitar tempat tinggal peneliti, dengan responden terdiri dari 10 orang dari masing-masing domisili. Untuk kriteria responden sendiri, yakni yang pertama berumur di atas 20 tahun, dan yang kedua pernah menggunakan tanaman obat sebagai pengobatan dan penambah stamina. Selanjutnya, Ya, halo, selanjutnya siapa? Ya, sepertinya saya gantikan terlebih dahulu, yaitu metode pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung atau melalui media sosial, yaitu WhatsApp. Lalu terdapat 5 tanaman, kita meminta 5 tanaman yang paling sering digunakan oleh responden dan ditabulasi pada spreadsheet di Excel, dan pertanyaannya adalah identitas responden, nama tumbuhan yang digunakan, kegunaannya apa, cara memperolehnya dari mana, dan pengolahannya dengan cara apa. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif maupun kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif, yaitu meliputi nama tanaman, cara memperoleh tanaman, dan cara pengolahan. Yang mana tanaman dan teknik pengolahan secara umum akan ditabulasi menggunakan mikroskop. Sedangkan untuk analisis data kuantitatif, yaitu menggunakan perhitungan RL atau fidelity level yang terdapat pada layar. Selanjutnya. Hasil yang didapat pada Kota Surabaya, responden menyebutkan responden kebanyakan menyebutkan tanaman obat adalah jahe. Frekuensi penyebutannya sebanyak 7 kali. Jahe dipercaya untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan imunitas, dan melegakan tenggorokan oleh beberapa responden. Bagian tanaman jahe yang sering dimanfaatkan adalah bagian rimpangnya. Jahe sering digunakan juga sebagai bahan penyedap rasa alami dalam makanan. Hal tersebut dinilai sebab jahe memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Hasil perhitungan fidelity level tanaman jahe di Kota Surabaya yaitu sekitar 70% dan digolongkan tinggi dibandingkan tanaman lain. Selanjutnya, pada Kota Surabaya juga, responden menyebutkan beberapa cara pengolahan tanaman obat untuk diambil khasiatnya. Metode yang paling sering digunakan adalah direbus, yaitu sebanyak 45,10%, dan diseduh sebanyak 39,22%. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari 2016 menyatakan bahwa kedua metode tersebut tergolong teknik konvensional, namun lebih efektif sebab reaksi tanaman obat dengan tubuh lebih cepat dibandingkan dengan cara dioles, ditempel, dan sebagainya. Selanjutnya, Ya, selanjutnya pada Bandung, tanaman yang paling banyak digunakan adalah sirih dengan frekuensi penyebutan 4 kali, dan pemanfaatannya menurut responden adalah untuk meredakan sariawan, sakit mata, menyehatkan organ pencernaan, antiseptik, mengobati gatal-gatal, dan untuk merawat kesehatan mata. Dan yang digunakan bagiannya adalah bagian daun, dan fidelity levelnya adalah 40% dan tergolong rendah, yang artinya masyarakat belum begitu mengetahui atau memerlukan penggunaan sirih sebagai obat atau penambah stamina. Cara pengolahan yang paling banyak dilakukan oleh responden yang ada di Bandung yaitu dengan cara direbus, yang mana pada literatur mengatakan perebusan merupakan metode yang dianggap efektif oleh masyarakat Sunda, yaitu Ramadhani DKK 2021, dikarenakan senyawa bioaktif dan senyawa nutrisi yang terkandung pada tumbuhan tersebut dapat larut dalam ekstrak rebusan. Dan rebusan juga dapat meningkatkan ketersediaan ekstraksi serta pelepasan senyawa polifenol atau flavonoid menjadi lebih efisien melalui protein intraseluler dan perubahan struktur dinding sel tanaman. Selanjutnya, pada Kota Kediri, tanaman obat yang paling banyak disebut oleh responden adalah kencur. Pemanfaatannya menurut para responden yaitu dapat menambah nafsu makan, memperlancar pencernaan, meredakan flu dan batuk, serta memperlancar pernafasan. Sedangkan bagian tanaman kencur yang sering digunakan yaitu pada bagian rimpangnya. Untuk nilai fidelity level dari kencur Kediri yaitu sebanyak 70%, yang mana 70% nilai tersebut termasuk tergolong tinggi, yang menyatakan bahwa responden telah mempercayai khasiat dari rimpang kencur. Selanjutnya,
Untuk tanaman obat yang digunakan oleh responden yang paling banyak dari sisi pengolahannya yaitu dengan cara direbus sebesar 52,38%. Masyarakat mempercayai bahwa merebus dapat mengeluarkan kandungan kimia di dalam tanaman secara optimal dibandingkan teknik lainnya. Berdasarkan penelitian juga membuktikan bahwa proses merebus ini dapat mengeluarkan zat yang terkandung di dalam tanaman dibandingkan dengan metode pengolahan dengan cara dibakar. Hal ini juga menunjukkan dengan penambahan temperatur dapat meningkatkan kelarutan dari suatu zat. Selanjutnya adalah hasil pada Kota Tangerang Selatan. Tanaman yang paling banyak digunakan adalah jahe, daun sirih, dan juga daun kelor dengan masing-masing frekuensi penyebutan sebanyak 6 kali. Di kota ini, jahe banyak dimanfaatkan masyarakat untuk meredakan gejala masuk angin, daun kelor untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta menurunkan kolesterol, dan daun sirih untuk menghentikan mimisan. Berdasarkan literatur, dijelaskan bahwa daun kelor merupakan tanaman yang kaya akan nutrisi, di antaranya adalah kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B, dan juga vitamin C, dan juga kaya akan berbagai jenis asam amino. Hasil perhitungan fidelity level pada tanaman jahe, daun sirih, dan daun kelor masing-masing sebesar 60%, di mana angka ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena dari total 10 responden yang ada di Kota Tangerang Selatan, tidak semuanya menggunakan jahe, daun sirih, dan juga daun kelor sebagai tanaman obat. Berikutnya, di Kota Tangerang Selatan, pengolahan tanaman obat juga paling banyak dilakukan dengan cara direbus, yaitu sebesar 53%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengolahan dengan cara direbus dinilai lebih efektif dan juga efisien. Perebusan obat herbal dengan air biasa dilakukan sampai air rebusan tersisa setengah, di mana hal ini menyebabkan terkadang tanaman obat atau jamu terasa pahit. Hal tersebut bertujuan agar semua zat dan nutrisi yang terkandung pada tanaman dapat sepenuhnya terlarut pada air mendidih sehingga tanaman obat akan lebih berkhasiat di dalam tubuh. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ya ini hasil yang didapatkan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk di Kabupaten Sidoarjo sendiri, tanaman yang paling banyak digunakan ialah tanaman kunyit. Secara empiris, tanaman kunyit ini terbukti tidak dapat memberikan efek samping yang buruk bagi kesehatan. Dari segi amanan konsumsi kunyit tidak akan memberikan efek samping selama dikonsumsi dalam dosis yang wajar. Dan dosis konsumsi kunyit sendiri ialah 1,5 hingga 3 gram dalam kondisi segar dan 400 hingga 600 mg apabila dikonsumsi dalam sediaan bubuk. Dan menurut Setiana dan Partomuan 2015, kunyit memiliki tingkat efikasi yang tinggi dalam mengobati demam, diare, liver, sesak nafas, radang hidung, mah, eksim, dan hipertensi. Manfaat tersebut tidak terlepas dari adanya kandungan kurkumin dalam kunyit. Selain itu, petroleum ether, kloroform, dan metanol dari ekstrak kunyit terbukti memiliki aktivitas antimikroba yang baik. Pimpang kunyit juga terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga sesuai digunakan dalam berbagai pengobatan. Untuk nilai fidelity level dari kunyit sendiri ialah 60% yang tergolong cukup tinggi. Selanjutnya, untuk cara pengolahan yang umum digunakan di Sidoarjo sendiri, 40,38% dari pengolahan tanaman dilakukan secara direbus dengan perebusan. Metode perebusan sendiri merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Metode ini juga menghasilkan produk berupa infusa. Metode ini dilakukan dengan melarutkan berbagai senyawa atau kandungan berkhasiat pada tanaman. Dan ekstraksi menggunakan metode perebusan dapat dilakukan pada suhu optimum sekitar 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, tanaman obat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di masing-masing kota umumnya berasal dari kelompok Zingiberaceae atau yang umum dikenal masyarakat sebagai temu-temuan. Di kota Surabaya, tanaman yang paling banyak dimanfaatkan adalah jahe, di kota Bandung daun sirih, di Kediri kencur, di Tangerang Selatan jahe, daun sirih, dan daun kelor, sedangkan di Sidoarjo adalah kunyit. Selanjutnya juga disimpulkan bahwa metode pengolahan dan preparasi tanaman obat yang paling umum digunakan di seluruh kota menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan cara direbus. Berikutnya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya masih banyak ya sebenarnya untuk kelompok 15. Baik, presentasinya sudah sampai di bagian akhir. Oke, selanjutnya dipersilakan kelompoknya Michelle untuk menyampaikan saran maupun pertanyaan. Oke, waktunya cukup banyak ya, sehingga nanti dari kelompoknya Michelle bisa kelompok yang lain ya bisa menambahkan saran dan pertanyaan. Dipersilakan. Iya, mungkin Ibu saya menyampaikan terlebih dahulu. Ya, saya Michelle dari kelompok 17. Izin saran mungkin untuk teman-teman dari kelompok 15 untuk penyampaian tadi di grafik jumlah penyebutan. Mungkin kalau saya pribadi lebih suka penyampaiannya dalam bentuk bar chart yang pakai grafik batang. Jadi setiap nanti kategori dari setiap nama-nama tumbuhan yang sering digunakan itu bisa ditampilkan dalam bentuk tinggi rendahnya bar seperti itu. Jadi lebih memudahkan mengamati dibanding tadi untuk mengamati lingkaran, atau mungkin untuk lingkaran tadi bisa disampaikan langsung saja presentasi dari fidelity tingkat kepercayaannya tadi. Mungkin itu akan lebih mudah dipahami untuk menurut saya. Kemudian mungkin untuk pertanyaannya, saya juga mengapresiasi karena ada hal baru juga fidelity level ini. Namun untuk metode mungkin saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini ada melakukan pertanyaan atau replikasi sebanyak mengajukan pertanyaan sampai 2 kali begitu? Karena mengingat ketika responden diminta menyebutkan 5 tanaman yang sering diucapkan, apakah mungkin jawabannya akan berbeda seperti itu? Mungkin ada yang teringat atau terlupa seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman kelompok 17 ada yang ingin menambahkan? Ya, permisi. Alfi Suraya. Iya. Saya Alfi Suraya dari kelompok 17. Terima kasih untuk teman-teman presenter yang telah menyampaikan hasil penelitiannya. Untuk judulnya tadi kalau tidak salah tentang prevensi ya, prevensi penggunaan tanaman obat oleh masyarakat. Nah, yang saya dengar tadi selama penjelasan, saya belum mendapatkan bagaimana beragam faktor itu akan mempengaruhi prevensi penggunaan tanaman obat. Kan seperti yang kita lihat tadi ya, kalau dari hasilnya ada perbedaan-perbedaan pada setiap daerah. Kemudian apakah teman-teman juga mencari tahu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi preferensi penggunaan tanaman obat seperti ataukah teman-teman ada pengelompokan umur atau ada faktor yang berhubungan dengan wilayah yang mungkin juga bisa mempengaruhi preferensi penggunaan tanaman obat seperti itu. Jadi mungkin akan lebih jelas apabila ditambahkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penggunaan tanaman obat seperti itu. Terima kasih kelompok 15. Oke, ya terima kasih Alfi. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Oke, sementara 2 pertanyaan ini dulu untuk direspon. Bila ada waktu nanti bisa dibuka kembali. Silakan kelompok 15 merespon saran dan pertanyaan. Ya, mungkin saya terima kasih kepada kelompok penanya. Jadi untuk sarannya nanti akan kami pertimbangkan. Jadi untuk yang pertanyaan, saya izin menjawab dari pertanyaannya Alfi. Jadi persamaan dari responden yang kami gunakan atau yang kami ajukan pertanyaan, wawancarai, itu dari masing-masing kota itu kita menanyakan kepada keluarga terdekat atau tetangga-tetangga, sehingga yang didapat hasil yang kita dapatkan itu berupa tanaman toga, yaitu tanaman yang sering sekali ditanam di pekarangan rumah seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 15 ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan kelompok 15. Ya, yang hendak menambahkan respon dari Puspa tadi. Belum ada? Oke.
Berarti di sini dari kelompok penyaji, dari kelompok 15, itu menanyakan sekian jenis tanaman obat yang ada, kemudian dari responden memilih mana yang sering digunakan. Apakah seperti itu, kelompok 15? Iya, Ibu, seperti itu. Oke, ya, baik, ya, ya. Sementara tadi metode yang seperti itu saya tidak tampak ya, tidak tampak di metode ya, tidak tampak di metode tadi, tidak tampak dengan jelas gitu ya. Memang kita menduga-duga kayaknya seperti ini ya dari hasil yang diperoleh. Nah itu tampaknya metodenya seperti ini gitu ya. Ya baik, ya masih ada waktu. Oke, dipersilakan. Oke. Di metode. Oh, 5 tanaman itu ya, 5 tanaman yang paling sering digunakan. Jadi dari responden diminta untuk menyebutkan 5 tanaman, begitu. Ya, Ibu. Jadi masing-masing dari kami itu menilai mendapatkan sekitar 50 tanaman obat dari 10 responden. Oke, 5 tanaman yang paling sering digunakan. Respondennya ada 50? Iya, Ibu, ada 50. Ada 50, ya, dari 50 kemudian terkumpul sekian tanaman. Oke, ya berarti kan pertanyaannya, oke. Jadi pertanyaan dari dari kelompok 15, sebutkan 5 tanaman yang paling sering digunakan, gitu ya. Bukan kelompok 15 memberikan nama tanamannya, gitu ya. Tapi dari responden memilih ya secara bebas 5 tanaman yang sering digunakan oleh mereka, gitu ya. Oke, iya, ya. Ibu, seperti itu. Berarti dengan demikian kalau di rumus Pfeiffer-Diletheimer tadi itu, kalau nggak salah semuanya dibagi 10 ya. Nanti coba dicek di metodenya tadi. Ya, di rumusnya tadi NP jumlah respondennya, total responden yang menyebutkan spesies untuk berbagai macam pemanfaatan. Ya, ya, saya rasa yang menyebutkan spesies untuk berbagai macam pemanfaatan. Iya, tampaknya ya. Sementara ada pada saat proposal dulu saya belum mencermati ya NP per N-nya gitu ya. Ya, namun saat ini saya merasakan sepertinya terbalik ya NP dan N itu ya. Jadi N itu kan sebenarnya total jumlah, sebenarnya benar, total jumlah responden menyebutkan spesies untuk berbagai menyebutkan spesies. Jadi NP itu adalah jumlah spesies tertentu gitu ya maksudnya. Spesies N, ya spesies tertentu, ya, mungkin betul, jadi bukan semua spesies. Sedangkan N adalah total jumlah responden yang menyebutkan spesies untuk berbagai macam pemanfaatan. Ya, karena tadi ada N itu jumlahnya 10 gitu ya, sedangkan NP-nya tadi ada kisaran 4 ya sampai 7 kalau nggak salah di hasilnya tadi. Oke, coba di hasilnya tadi. 7, paling tinggi 10, bawahnya itu 10 ya, 7 bawahnya 10. Oke, di tempat lain? Ya, di tempat lain per bawahnya itu 10 juga gitu ya. Ya, di tempat lain juga pembilangnya penyebut ya. Penyebutnya juga 10 gitu, sama semua gitu. Ya, itu menyebutkan total responden itu ya, 10-nya. Iya, Ibu, karena kami menganalisisnya per wilayah sehingga responden yang menjadi di bagian bawahnya itu adalah 10 karena setiap wilayah itu kami mengambil 10 responden seperti itu. Iya, jadi 4 itu adalah yang disebutkan paling banyak tadi ya, misalnya contohnya tadi 4 itu adalah yang disebutkan paling banyak pada wilayah tersebut. Iya, betul, Ibu. Ya, yang disebutkan paling banyak sehingga dikelompokkan apakah disebutkan
golongan penyebutannya sering disebutkan ya tinggi ya sering disebutkan atau sering disebutkan dalam kategori rendah. Oke, ya, oke, iya, ya, oke. Jadi dengan demikian adalah per wilayah ya, per wilayah. Oke, jadi kalau apa namanya dikombinasikan ya menjadi agak berbeda gitu ya. Jadi ini per wilayah hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini adalah hasil spesifik ya dari setiap wilayah ya. Bila dikombinasikan dari sekian wilayah ya yang tadi digarap gitu ya, yang tadi sebagai tempat apa namanya tempat surveinya, nah, maka menurut saya ada hasil yang berbeda gitu ya. Apakah sudah pernah dicoba ya untuk dianalisa secara keseluruhan selain dianalisa per lokasi? Ya Ibu, awalnya kami pernah yang di spreadsheet-nya membuat yang keseluruhan, tetapi ketika kami melihat dari tujuan saat itu kan proposal sudah dikumpulkan dan ternyata tujuan itu adalah per setiap daerah, sehingga kami langsung merombak lagi untuk membahasnya per daerah seperti itu. Oke, ya. Baik, ya nanti ditambahkan di laporan akhirnya bisa dicoba ya. Kalau secara keseluruhan ya selain memang per lokasi, kalau dianalisa per keseluruhan dari seluruh responden, nah apakah ada hasil yang berbeda ataukah hasilnya sama gitu ya. Sehingga itu adalah samplingnya, oke, sampling per wilayah, kemudian wilayah tersebut bukan dianggap ya secara keseluruhan ya nanti bisa dicoba. Oke, sedikit koreksi dari saya. Pada saat tadi menyebutkan petroleum, kloroform, coba bagian itu disajikan di hasil tadi ya. Ya, mungkin cara menyebutkannya ya, cara menyebutkannya. Jadi cara menyebutkannya tadi seolah-olah itu adalah kandungan petroleum, kandungan kloroform, ya, kandungan metanol gitu ya pada bahan obat tersebut ya, tapi itu bukan itu maksudnya cara menyampaikannya. Jadi itu adalah ekstrak ya, ekstrak dari tanaman obat tersebut, di mana cara mengekstraknya menggunakan pelarut organik petroleum, menggunakan pelarut organik kloroform, menggunakan pelarut organik metanol gitu ya. Jadi bukan kandungan petroleum ether, ya, bukan kandungan kloroform gitu ya, dan juga bukan kandungan metanol gitu ya. Mungkin cara menyampaikannya perlu diperbaiki ya. Harus diperbaiki bukan perlu ya. Oke, sehingga nanti di laporan akhirnya tidak lagi menyebutkan yang seperti tersebut ya. Baik, oke, terima kasih kelompok 15 ya. Iya Ibu, mungkin sedikit tambahan karena tadi kita belum menanggapi dari tanggapannya Michelle. Mungkin dari teman-teman kelompok 15 silahkan. Ya. Ya, halo, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya, saya Putri Filiani ingin menanggapi pertanyaan dari Michelle terkait apakah ada pengulangan pertanyaan gitu ya. Di sini kita tidak melakukan pengulangan pertanyaan karena wawancara yang kita lakukan ini kebanyakan melalui via chat di WhatsApp gitu. Jadi kami langsung menanyakan apa saja 5 preferensi tanaman obat yang sering mereka gunakan. Jadi karena melalui WhatsApp kami memberikan beberapa waktu untuk responden memikirkan pertanyaannya terkait 5 tanaman obat tersebut. Jadi saya kira tidak dilakukan pengulangan karena jawaban yang diberikan dari responden bukan merupakan jawaban spontan. Jadi dari kami tidak melakukan pengulangan pertanyaan. Oke, ya dengan kata lain jawabannya adalah jawaban terbuka, gitu ya, jawaban terbuka. Jadi dari peneliti dari kelompok 15 tidak memberikan pilihan, ya, jawabannya terbuka. Jadi istilahnya itu adalah jawaban terbuka. Oke, seperti itu. Ada lagi dari kelompok 15, ada respon yang tidak disampaikan?
Iya Bu, dari Azara izin menambahkan, jadi pertimbangan kami untuk menggunakan barang yang berbentuk lingkaran itu sendiri karena dari 10 responden kan ada 5 tanaman dan itu memungkinkan untuk berbeda-beda seperti itu antar orangnya dan antar 5 tanaman itu. Nah, apabila digunakan yang dalam bentuk diagram batang itu kami pikirnya akan sangat memanjang untuk ke arah sampingnya seperti itu karena terlalu banyak tanaman-tanaman yang akan disebutkan nanti seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, iya sudah dicoba dibandingkan antara diagram pie diagram dengan diagram batang, sudah dicoba dijajarkan dibandingkan gitu ya, mana yang lebih informatif dan mana yang lebih mudah dilihat gitu ya. Untuk membandingkannya kami belum Bu. Kami hanya mengira-ngira berdasarkan list data tanaman yang kami peroleh saja seperti itu. Terima kasih. Ya, nanti bisa dibandingkan, dijajarkan mana yang lebih informatif dan lebih mudah untuk dibandingkan ya, tanpa harus melihat lebih detail. Oke. Ya, sehingga dengan membandingkan dan dipilih grafik yang dinilai paling akomodatif ya, paling representatif atau paling informatif. Oke, baik. Oke, terima kasih kelompok 15. Oke, ada satu informasi yang sebentar, saya belum menangkap ya, atau mungkin saya ketinggalan. Ya, karena judulnya kan penggunaan tanaman obat sebagai pengobatan dan penambah stamina, gitu ya. Oke, judul ini saya coba langsung aja di kesimpulannya. Apakah sudah terselesaikan di kesimpulannya? Ya, karena yang justru muncul adalah pengolahannya gitu ya. Justru yang tadi sering disebutkan adalah pengolahannya. Yang terkait dengan sebagai pengobatan, penambah stamina, nah itu saya kurang tahu apakah itu dimasukkan di dalam pertanyaan ke responden gitu ya, ataukah bagaimana. Oke, itu terakhir dari saya, silakan direspon. Oke, halo. Ya, mungkin saya izin merespon terlebih dahulu ya dari teman-teman, nanti apabila ada yang ingin ditambahkan. Jadi untuk yang tadi ya Bu, itu mungkin dari kaminya itu terlewat untuk memberikan pembahasan mengenai bab tersebut, subbab tersebut di bagian akhir, sehingga di kesimpulan itu tidak memunculkan. Namun di bagian tujuan sendiri itu sebenarnya tidak menyantumkan itu sih Bu, yang cara maksudnya sebagai pengobatan dan juga penambah stamina seperti itu. Mungkin itu kelalaian kami ya Bu, mohon maaf sekali. Seperti itu. Ya, oke. Ya, berarti judulnya bisa disesuaikan gitu ya, supaya tidak ditagih ditagih data gitu ya. Ya, sehingga sesuai dengan informasi yang diperoleh. Nah, judul masih bisa disesuaikan ya. Oke. Ya, tidak hanya berlaku untuk kelompok 15 gitu ya. Saya lihat juga kelompok-kelompok yang lain ada bagian dari judul itu yang belum muncul, belum terselesaikan di bagian kesimpulan ya, sehingga masih bisa diperbaiki ya di laporan akhirnya. Oke, baik, kelompok 15. Iya, terima kasih, bisa ditutup screen-nya. Oke, waktunya tepat. Selanjutnya dipersiapkan kelompok 21. Kelompoknya Putri Adila. Baik, Ibu, izin share screen. Ya, silakan. Permisi Ibu, apa sudah terlihat PPT-nya? Oke, sudah terlihat Kirana. Oke, baik, saya mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 21 izin menyampaikan hasil proposal kami yang berjudul analisis efektivitas konsumsi jamu gendong dan jamu buatan industri dalam mengatasi penyakit atau gejala ringan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Next. Jamu adalah obat tradisional berbahan alami yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar masyarakat mengonsumsi jamu karena dipercaya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kesehatan, baik untuk pencegahan atau pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam menjaga hal kebugaran, kecantikan, dan meningkatkan stamina tubuh. Hingga saat ini keberadaan jamu terus berkembang dan dalam pemasarannya jamu dapat disajikan dalam bermacam-macam jenis, di antaranya jamu gendong, jamu godokan, serbuk seduhan, pil, dan cairan. Seperti yang kita amati di jalanan, bahwa jamu gendong merupakan jamu dalam bentuk cair yang dijual dalam kemasan botol yang tidak diawetkan dan diedarkan tanpa penandaan, dan dapat memungkinkan bahwa jamu gendong dapat diproduksi oleh siapa saja. Namun terkait proses produksinya, jamu tidak bisa sembarangan diedarkan karena hal tersebut dilindungi oleh undang-undang terkait, yaitu pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Hal ini ditetapkan karena perilaku penjual yang sekaligus pembuat jamu gendong dalam mengolah jamu tersebut itu masih kurang memperhatikan faktor kebersihan yang dibuktikan masih adanya cemaran mikroba pada jamu gendong. Dapat diketahui bahwa keberadaan E. coli merupakan penyebab terjadinya penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan. Berdasarkan peraturan BPOM RI nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, bahwa penggunaan obat tradisional sebagai obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti salmonella, E. coli, Staphylococcus, dan Pseudomonas. Di era yang kian modern ini, produksi jamu telah dikembangkan sedemikian rupa untuk meningkatkan distribusi dan meningkatkan angka peminat dari segala usia. Di masyarakat kita sering dijumpai penyakit umum, sebagai contohnya seperti masuk angin. Untuk penyakit ini di dunia kedokteran belum jelas kategorinya, sehingga obat medis khusus untuk penyakit masuk angin belum ada obat medisnya. Di sisi lain, masyarakat juga mengetahui bahwa jamu adalah salah satu cara alternatif untuk mengobatinya. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa industri jamu kemasan untuk memproduksi jamu dalam menyembuhkan penyakit masuk angin, contohnya pada jamu tolak angin dan lainnya. Selain itu, pembuatan kemasan yang praktis tersebut menjadikan jamu lebih mudah disimpan dan dikonsumsi di mana saja. Berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan untuk pentingnya dilakukan penelitian ini adalah kami ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan serta efisiensi konsumsi jamu gendong dengan jamu kemasan di era saat ini. Next. Baik, berikut merupakan peran responden dalam saintifikasi jamu, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, gagasan, atau opini mengenai jamu gendong dengan jamu tradisional buatan industri, sehingga didapatkan persamaan dan perbedaan antara keduanya berdasarkan kemasan, harga, cara mendapatkan, cara konsumsi, dan keefektifan dalam mengatasi penyakit sehari-hari seperti batuk, pilek, demam, nyeri sendi, dan lainnya. Next. Berikut juga merupakan tujuan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dalam mengkonsumsi jamu gendong dengan jamu buatan industri untuk mengatasi gejala atau penyakit sehari-hari seperti batuk, pilek, demam, nyeri sendi, dan lainnya. Serta manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapatkan strategi pengembangan dengan tujuan inovasi produk berdasarkan data responden yang didapatkan, baik itu jamu gendong maupun jamu buatan industri. Next. Berikut adalah tinjauan pustaka, di mana pertama adalah sejarah perkembangan jamu di Indonesia. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan dan atau perawatan yang diselenggarkan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau keperawatan yang lazim dikenal, di mana hal ini mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang telah diperoleh secara turun-temurun ataupun berguru dengan melalui pendidikan atau pelatihan. Di mana dalam pengobatan tradisional ini pastinya menggunakan obat tradisional yang kebanyakan menggunakan tanaman obat. Telah ditemukan bahwa jamu tradisional ini dikatakan sebagai kearifan lokal, di mana
Salah satunya itu pada daerah Jawa Timur, ditemukan di data bahwa Jawa Timur merupakan daerah ketiga sebagai konsumsi jamu tradisional terbesar se-Indonesia. Selain itu juga jamu tradisional ini sudah ditemukan pada zaman dahulu, di mana dapat dilihat dari arkeologi yang dapat ditemukan di beberapa candi, di mana dapat diketahui bahwa jamu tradisional ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang sejak pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit abad ke-13 Masehi. Seiring perkembangan zaman, banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan jamu tradisional ini menjadi jamu buatan industri yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Namun, selepas dari itu masih banyak wanita-wanita Indonesia yang masih mempertahankan jamu tradisional, yaitu yang dapat kita sebut dengan jamu gendong, dikarenakan jamu ini dijual secara gendong, ataupun dapat kita temukan jamu ini sudah dibawa melalui sepeda atau sepeda motor. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk mempelajari penggunaan jamu tradisional, baik itu jamu gendong maupun jamu buatan industri, ini sangat penting di kalangan masyarakat untuk penyembuhan beberapa penyakit seperti gejala ringan yang dapat kita temukan sehari-hari seperti batuk, pilek, dan lainnya. Next. Sekitar 2.518 jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Halo? Oh ya. Obat tradisional di Indonesia yang dikenal dengan jamu sudah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan campuran dari ramuan berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran yang secara turun-temurun telah digunakan. Menurut riset kesehatan Riskesdas pada tahun 2010 menunjukkan 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Sebanyak 95,6% menyatakan merasakan manfaat jamu. Hal ini dapat dipahami karena umumnya beberapa jamu belum mempunyai bukti ilmiah yang kokoh terkait dengan khasiat dan keamanannya. Di pihak lain, profesi medis berkewajiban untuk menjalankan keputusan klinik dengan berbasis bukti evidence dan based medicine. Hal ini sejalan dengan UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah saintifikasi jamu. Menurut Menkes nomor 3/1 tahun 2010, saintifikasi jamu merupakan pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Di Indonesia sendiri terdapat 3 obat alamiah, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Kemudian untuk saat ini terdapat 30.000 pengobatan tradisional di Indonesia. Kemudian 11.000 produk merupakan produk jamu. Kemudian 80 produk merupakan produk OHT dan 26 produk merupakan fitofarmaka yang sudah terdaftar pada BPOM. Sedangkan untuk tujuan saintifikasi jamu sendiri, yang pertama adalah evidence based, kemudian membentuk jaring dokter dan tenaga kesehatan dalam upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dan penyediaan jamu sebagai pengobatan. Berikutnya adalah metode. Target responden kelompok kami adalah konsumen produk jamu gendong dan jamu buatan industri dalam pengobatan penyakit atau gejala ringan yang berumur di atas 20 tahun. Dengan penyakit gejala ringan yang dimaksud berupa batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Jumlah target responden adalah sebanyak 50 orang dengan lokasi responden kelompok kami adalah wilayah sekitar rumah masing-masing mahasiswa atau pewawancara yang meliputi Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kecamatan Tanah Sereal, dan Kecamatan Bogor Selatan di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya,
Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu survei dan wawancara langsung. Wawancara langsung dilakukan untuk mengetahui nama jamu yang dikonsumsi oleh konsumen, nama tempat atau distribusi seperti apotek, toko kelontong, dan lainnya, penggolongan jamu, apakah jamu gendong atau buatan, dan tujuan mengkonsumsi jamu tersebut. Selanjutnya dilakukan survei untuk memperoleh informasi terkait produk jamu yang dikonsumsi oleh konsumen yang meliputi komposisi jamu yang dikonsumsi, penggolongan jamu, penentuan golongan jamu apakah termasuk jamu OHT atau fitofarmaka, serta bentuk sediaan jamu apakah dalam bentuk bubuk, minuman, ataupun kapsul. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung persentase penggunaan dan efikasi masing-masing jenis jamu dan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan penggolongan jamu yang dikonsumsi dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan rancangan tabel data pengamatan yang kami buat seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, Selain pembahasan, setelah kelompok kami melakukan beberapa wawancara, baik itu kepada penjual jamu gendong maupun konsumen, dapat ditemukan bahwa jumlah produk ini terbagi dua, yaitu jamu gendong dan jamu buatan industri. Ditemukan bahwa jumlah atau frekuensi disebutkan lebih banyak pada jamu buatan industri, yaitu berjumlah 31 dibandingkan jamu gendong yaitu 19. Selanjutnya, berikut adalah grafik yang menunjukkan beberapa penyakit dengan yang digunakan penyakit tujuan konsumsi dari konsumsi jamu gendong dan jamu buatan industri, yaitu masuk angin dan kembung, mual, nyeri sendi, masalah pencernaan, demam, batuk, pilek, dan menjaga stamina. Dapat dilihat bahwa ternyata untuk tujuan masuk angin dan kembung serta masalah pencernaan dan menjaga stamina ditemukan bahwa jamu buatan industri lah yang mendominasi, sedangkan seperti masuk angin dan seperti nyeri sendi, batuk dan pilek itu ditemukan bahwa ini jamu gendong memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan jamu buatan industri. Hal ini dikarenakan efisiensi maupun efektif pada kedua produk ini ditemukan bahwa jamu buatan industri lah yang memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi, baik itu segi kemasan dan juga kebersihan dari produk ini. Next. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan keanekaragaman obat herbal yang dikonsumsi berdasarkan penggolongan obat dan nama obat. Nah, berdasarkan grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa obat herbal yang paling banyak dikonsumsi adalah jenis jamu sebanyak 80%. Selanjutnya, sebanyak 40 dari 50 obat herbal yang digunakan merupakan obat herbal golongan jamu. Dan beberapa faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal ini meliputi usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, serta semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. WHO juga mendukung atau merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker, serta mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Kemudian, obat tradisional juga dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Hal tersebut juga didukung dengan gencarnya penelitian terhadap tanaman obat sebagai bahan dasar obat herbal atau jamu, dan adanya pengalaman empiris yang disertai dengan penelitian yang meningkatkan keyakinan masyarakat akan khasiat dan keamanan obat tradisional. Selanjutnya, adalah keanekaragaman tanaman obat yang digunakan pada jamu gendong dan industri. Dari
39 tanaman obat yang digunakan. Keanekaragaman tanaman obat yang sering ditemukan dalam komposisi jamu gendong berurutan adalah kunyit, jahe, asam jawa, kencur, dan temulawak. Sedangkan pada komposisi jamu industri yaitu jahe, kunyit, kencur, mint, dan akar manis. Berikut adalah berbagai macam tanaman obat yang digunakan pada jamu gendong. Kemudian tanaman obat yang digunakan untuk jamu industri. Dan pada tabel 1 terdapat kandungan dan juga manfaat dari tanaman obat yang digunakan pada jamu gendong maupun jamu industri menurut literatur. Dapat diketahui tanaman obat kunyit memiliki manfaat untuk menjaga stamina sebagai diuretik, memiliki antioksidan, mengobati pilek dan sakit tenggorokan. Jahe mengobati mual, disentri memulas, perut kembung, diare, kehilangan nafsu makan, infeksi, batuk, dan bronkitis. Untuk kencur mengobati diare dan sakit perut. Mah memiliki sifat antimikroba, wasir, haid yang tidak normal, dan perut tidak nyaman. Untuk asam jawa memiliki sifat antioksidan, antimikroba, mengobati sembelit, gangguan perut, pilek, dan demam. Untuk temulawak mengobati kurang nafsu, dan seterusnya. Ya, Putri, karena waktunya bisa langsung ke bagian akhir atau kesimpulan. Oke, ini boleh Baik. silakan. Langsung kesimpulan ya, Ibu? Ya, inovasi boleh sebentar. Langsung kesimpulan. Selanjutnya untuk poin inovasi, berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada beberapa penjual jamu gendong, terdapat beberapa poin yang kami dapatkan, yaitu para penjual jamu gendong ini kurang memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, kemasan yang digunakan menggunakan botol aqua yang belum terjamin kebersihannya. Kemudian untuk dalam kemasan juga tidak dicantumkan komposisi yang jelas, bahkan ketika kami menanyakan langsung kepada penjual tersebut masih ragu dan tidak yakin terkait kandungan apa saja yang ada dalam jamu tersebut, sehingga masih diragukan khasiatnya. Kemudian yang ketiga, selain itu dalam kemasan juga tidak dicantumkan tanggal expired, sehingga tidak diketahui berapa lama jamu tersebut masih layak konsumsi. Sehingga inovasi yang dapat kami lakukan adalah dengan menyarankan atau memberi masukan kepada para penjual untuk memperbaiki kemasannya dengan menggunakan botol yang lebih menarik dan terjamin kesterilannya dengan mencantumkan komposisi dari jamu tersebut, serta menambahkan tanggal expired atau minimal menuliskan tanggal pembuatan. Kemudian pada hasil wawancara yang kami lakukan pada beberapa konsumen jamu gendong, mereka masih ragu atau belum beralih pada jamu industri karena pada mode era sekarang banyak terjadi pemalsuan kandungan serta pemalsuan nomor BPOM pada jamu industri untuk mengambil untung yang lebih banyak. Sehingga kami memberikan inovasi untuk meningkatkan kecerdasan pada para konsumen untuk dapat membedakan keaslian produk melalui pengecekan nomor BPOM di website resmi. Next. Langsung kesimpulan, Kemudian, singkat saja ya. Bagaimana Ibu? Singkat saja kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jamu buatan industri jauh lebih diminati di kalangan konsumen karena kemasannya yang praktis dan mudah didapatkan. Dapat diketahui juga pada data bahwa jamu industri dianggap lebih efektif dalam mengatasi beberapa gejala penyakit ringan karena komposisi dari jamu industri telah disesuaikan dengan masalah kesehatan yang diatasi seperti tolak angin. Kemudian untuk jamu industri terdapat dosis batasan konsumsi sehingga dianggap lebih efektif. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Bila ada terdapat kekurangan mohon masukan dan sarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf saya terlewat ya, tadi mencermati waktunya. Baik, langsung saja kelompoknya Sulfian menyampaikan saran dan pertanyaan. Baik, saya Muhammad Zulfian. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 21 atas materi yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi kan pada inovasi dijelaskan kalian itu menyarankan menjual jamu untuk memberikan tanggal kadaluarsanya. Nah, menurut kalian itu bagaimana mereka itu penjual jamu memberikan tanggal tersebut? Mengingat setiap jamu kan memiliki bahan dan kandungan yang tersendiri, yang mana kandungan tersebut memungkinkan untuk memiliki tanggal expiry yang berbeda. Seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian? Ya, oke.
Silakan direspon kelompok 21 atas pertanyaan Surufian. Baik, mungkin saya Kirana izin menanggapi, Ibu. Maksud dari expired di sini kita bisa menyarankan untuk menuliskan tanggal pembuatan. Jadi apabila kita mencantumkan tanggal pembuatan bisa dikira-kira sekiranya 3 hari atau seminggu setelah tanggal pembuatan itu sudah tidak layak konsumsi, seperti itu, Ibu, agar tetap fresh. Ya, oke. Ya, bisa apa namanya ya, bisa bukan disiasati ya, ya bisa dengan mencantumkan tanggal pembuatannya. Oke, ya, jadi intinya tadi adalah sebenarnya terkait dengan jamu gendong ya, yang disampaikan pertanyaan oleh Sulfian tadi adalah terkait dengan jamu gendong, di mana produksinya itu adalah dalam skala rumah tangga, gitu ya, skala rumah tangga. Nah, untuk jamu industri yang sudah dalam bentuk kemasan, ya kemasan atau dalam bentuk botolan, maaf kemasan ya, kemasan yang sudah higienis, biasanya sudah ada hal-hal tersebut gitu ya. Ya sehingga tentunya inovasi yang bisa ditambahkan adalah memberikan edukasi gitu ya, edukasi kepada produsen industri rumah tangga ya ataupun jamu gendong untuk memberikan edukasi ini. Ya, sebenarnya tidak hanya edukasi ya, tapi mereka juga terkait dengan apa ya, modal gitu ya. Karena untuk itu juga perlu modal. Karena itu memang perlu edukasi. Ya, ini hal yang menarik ya untuk jadikan sebagai materi ya bagi mahasiswa mungkin yang ada yang tertarik untuk masuk ke pengabdian masyarakat ya, diajukan ke mana ya program pengabdian masyarakat untuk hal tersebut. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih kelompok 21 ya atas sharing materinya, bisa ditutup screen-nya. Oke, kita beralih ke kelompok yang berikutnya, kelompok 10. Oke, Regina dan teman-teman. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Oke, silakan Sekar. Oke, bisa dimulai. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sri Widiarti, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Pemanfaatan Tanaman Obat pada Lingkup Keluarga dan Obat Herbal melalui observasi terhadap reseller obat tradisional dan obat herbal di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Untuk nama anggota dapat dilihat pada layar. Next slide. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari kurang lebih 40.000 spesies tumbuhan yang hidup di muka bumi ini, 30.000 diantaranya tumbuh di Nusantara. 940 diantaranya termasuk tumbuhan berkhasiat, dan 180 spesies yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh industri jamu tradisional. Indonesia yang kaya akan sumber daya genetik dan indigenous knowledge ini memanfaatkan jamu secara turun-temurun. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya relief Karmawibangga pada Candi Borobudur, naskah kuno seperti Gatot Kaca Seraya milik Empu Panuluh, Serat Centini, dan Kawuruh bab jampi-jampi Jawi. Ilmu yang berkembang mengantarkan kepada saintifikasi jamu, yaitu pembuktian ilmiah, jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan, riset keamanan, dan kemanfaatan jamu. Hal ini juga telah diatur dalam hukum yuridis terkait jamu dalam Permenkes 003/2010 tentang saintifikasi jamu dan Kemenkes nomor 1334/2010 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Next slide. Baik, berikut merupakan tujuan dari kelompok kami. Yang pertama, mengidentifikasi keragaman tanaman obat dan obat herbal yang dikonsumsi untuk alternatif pengobatan di lingkup keluarga dan reseller. Yang kedua, memahami khasiat tanaman obat dan obat alami yang dikonsumsi di lingkup keluarga dan reseller. Next slide.
Berikut merupakan kriteria responden. Responden pada penelitian ini yaitu keluarga yang telah memenuhi kriteria dengan minimal jumlah 50 responden. Kriteria responden yaitu merupakan keluarga dari peneliti yang berusia 17 hingga 70 tahun, pernah atau sedang menggunakan tanaman obat sebagai alternatif penyembuhan suatu penyakit dan bersedia mengikuti penelitian. Selain keluarga, pada penelitian ini juga melibatkan reseller dari obat herbal yang telah memenuhi kriteria dengan minimal jumlah 50 responden. Kriteria responden yaitu merupakan reseller dari jamu, obat herbal terstandar, maupun fitofarmaka yang berusia 20-50 tahun, pernah atau sedang menggunakan obat herbal dan bersedia mengikuti penelitian. Next slide. Berikutnya hasil pembahasan mengenai ketersediaan informasi bukti empiris. Salah satu persyaratan obat tradisional yang harus dipenuhi menurut Permenkes RI nomor 007 tahun 2012 pada pasal 7 adalah obat tradisional tidak boleh mengandung satu atau lebih bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi maupun sintetik berkhasiat obat. Meski sudah ada undang-undang tentang bahan-bahan yang dilarang dan persyaratan peredaran obat di Indonesia, persoalan yang masih sering terjadi yaitu lemahnya pengawasan pemerintah seperti ditemukannya penambahan bahan kimia obat ke dalam produk jamu. Berdasarkan data terakhir BPOM 2014, menemukan bahwa 51 obat tradisional yang mengandung BKO, di mana 42 diantaranya merupakan produk ilegal. Persyaratan lainnya adalah bahwa obat tradisional yang beredar harus memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan penandaan. Dalam hal tersebut, ternyata banyak juga beredar obat tradisional yang tidak terintegrasi, terutama yang dijual secara online. Selanjutnya, tanaman obat juga mempunyai dosis dan aturan pakai yang harus dipatuhi, seperti resep dokter, dosis dan takaran, serta waktu penggunaan. Selanjutnya, produk obat tradisional dapat dipastikan keamanannya dengan cara menerapkan checklist. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kontribusi dominan beberapa tanaman obat jenis rimpang-rimpangan menurut Bunga Rampai Info Komoditi. Tanaman obat umumnya dibudidayakan dan sudah dimanfaatkan untuk memproduksi obat dan jamu, serta khasiat dan keamanannya telah dibuktikan berdasarkan uji klinik yang sejajar dengan obat modern. Berikutnya mengenai keragaman tanaman obat yang sering dikonsumsi. Tanaman obat yang digunakan responden terdapat keragaman sebanyak 50 jenis. Oke, coba slideshow screen-nya, PPT-nya. Baik, Bu. Oh, diambilkan dari VLM, nggak bisa screenshot, nggak bisa slideshow. Oke, lanjut. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi berdasarkan hasil wawancara, tanaman obat pada ruang lingkup keluarga yang paling sering dikonsumsi atau mendominasi meliputi kunyit sebanyak 38 responden, temulawak sebanyak 28 responden, sambiloto sebanyak 21 responden, jahe sebanyak 44 responden, bunga telang sebanyak 12 responden, daun salam sebanyak 23 responden, kemangi sebanyak 31 responden, daun kelor sebanyak 35 responden, daun sirsak sebanyak 17 responden, dan daun aprika sebanyak 11 responden. Keragaman dari tanaman obat yang digunakan yaitu karena faktor sosial. Konsumsi jamu yang berasal dari tanaman obat yang dilakukan individu
karena berdasarkan dengan saran orang-orang yang berbeda di sekitarnya seperti keluarga, sahabat, teman, dan kolega. Hal tersebut merupakan bagian dari penyebarluasan jamu dan obat alami pada masyarakat. Next. Selanjutnya terdapat dimensi manfaat tanaman obat yang diperoleh dari hasil wawancara keluarga. Berdasarkan dengan persentase pemahaman yang ditunjukkan pada gambar 4, menunjukkan bahwasanya sebagian besar responden mengetahui manfaat tanaman obat yang dapat digunakan untuk menangani penyakit flu yang meliputi batuk, demam, dan pilek sebesar 34%. Kemudian dilanjutkan penyakit diabetes sebanyak 32%, penyakit kanker sebanyak 18%, kolesterol sebanyak 16%, diare 14%, hipertensi sebanyak 14%, nyeri haid sebanyak 10%, asam urat sebanyak 8%, masuk angin sebanyak 4%, dan penyakit lainnya sebanyak 18%. Selain itu, pemahaman responden terkait manfaat dari tanaman obat untuk menambah stamina yakni sebesar 8%. Pemahaman responden terkait dengan manfaat dari tanaman obat diperoleh dari kebiasaan yang telah diwariskan oleh orang tua, karena mereka percaya pada suatu tanaman dapat menyembuhkan penyakit karena memang cocok dengan keadaan tubuh seseorang. Menurut Sarno dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa salah satu fungsi tanaman obat keluarga adalah sebagai sarana untuk mendekatkan tanaman obat kepada upaya-upaya kesehatan masyarakat yang antara lain meliputi upaya preventif, pencegahan, upaya promotif atau meningkatkan derajat kesehatan, dan upaya kuratif penyembuhan penyakit. Selain fungsi tersebut juga terdapat fungsi lainnya yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi masyarakat, kemudian sarana untuk pelestarian alam, kemudian sarana untuk penyebaran gerakan penghijauan, sarana untuk pemetaan pendapat, dan sarana untuk keindahan. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya yaitu berdasarkan dengan hasil wawancara dengan 50 responden keluarga, diperoleh persentase paling banyak terkait dengan lama penggunaan tanaman obat untuk menangani penyakit yaitu 6 hingga 12 tahun dengan persentase 32%, kemudian 1 hingga 6 tahun sebanyak 24%, lebih dari 12 tahun sebanyak 16%, kemudian 1 hingga 5 bulan terdapat 16%, dan 6 hingga 12 bulan terdapat 12%. Lama mengonsumsi jamu dapat dijadikan sebagai parameter keamanan dari tanaman obat yang dikonsumsi oleh sebagian besar responden. Semakin lama penggunaan tanaman obat sebagai tindak pencegahan dan pengobatan alternatif, maka keluarga dapat mengevaluasi keamanan dari tanaman obat tersebut. Sehingga apabila terdapat efek samping dari tanaman obat yang diolah, maka penggunaan tanaman obat tersebut dapat dihentikan. Menurut Pariono dan Ari 2014 menyatakan bahwa pengobatan tradisional diyakini lebih aman daripada pengobatan modern, karena pengobatan tradisional tidak begitu keras juga lebih murah. Dan menurut Siswanto 2012, jamu yang berasal dari tanaman obat merupakan obat tradisional yang sudah digunakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga bila ada efek samping pasti sudah dikenali oleh masyarakat. Dengan kata lain, untuk tanaman obat, turun-temurun boleh dikatakan aman untuk digunakan. Ya, oke. Lanjut. Baik, kami akan menjelaskan slide selanjutnya. Tanaman obat yang diperoleh adalah jenis tanaman yang sengaja dibudidayakan di pekarangan masyarakat. Menurut Kristiana dan kawan-kawan, pada tahun 2022, pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dari suatu tanaman terjadi karena kondisi yang cukup optimal dan memiliki habitat yang sesuai, sehingga tanaman obat yang ada di pekarangan adalah jenis tanaman yang mudah dikembangbiakkan dan mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan sekitarnya. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat biasanya adalah daun dan akar, yang merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan karena daun memiliki bagian yang paling mudah dijumpai dan diambil, tersedia dalam jumlah yang banyak sepanjang tahun, serta paling mudah untuk diolah. Pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tanaman obat keluarga dalam mengobati penyakit tidak terlepas dari kebiasaan yang telah diwariskan oleh orang tua. Halo, Regina. Maaf Bu, saya lanjutkan.
Pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tanaman obat keluarga dalam mengobati penyakit tidak terlepas dari kebiasaan yang telah diwariskan oleh orang tua secara turun-temurun. Suatu tanaman dapat menyembuhkan penyakit karena mempunyai kandungan senyawa kimia. Tanaman obat dapat diolah dengan beberapa proses, yakni direbus, ditumbuk, diperas, digosok, dan tanpa pengolahan. Pengolahan yang paling umum dilakukan yakni dengan cara direbus, karena pengolahan tanaman obat dalam bentuk ramuan dan dengan cara direbus merupakan cara pengolahan yang paling mudah dilakukan dibandingkan dengan cara yang lain. Next slide. Oke, 1 menit lagi, kelompok 10. Baik, untuk slide ini keragaman obat herbal yang paling sering dikonsumsi. Obat herbal yang digunakan responden terdapat keragaman sebanyak 50 jenis. 50 jenis obat herbal yang berbeda diperoleh dari 10 responden. Namun hanya terdapat 9 jenis obat herbal yang mendominasi, sedangkan obat herbal lain jarang dikonsumsi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, obat herbal yang paling sering dikonsumsi meliputi komix herbal 10 responden, vegeta herbal 6 responden, diapet 8 responden, kiranti 7 responden, minyak kayu putih 10 responden, tolak linu 9 responden, antangin 8 responden, buyung upik 6 responden, dan mastin 7 responden. Keragaman tersebut disebabkan karena faktor harga, karena seseorang menyukai suatu produk yang diberikan label pada pembungkusnya yang dapat memberikan informasi pada konsumen berupa harga, khasiat, komposisi pangan, komposisi obat, petunjuk pemakaian, dan sebagainya. Next slide. Berikut merupakan dimensi manfaat. Berdasarkan dari presentasi pemahaman terkait manfaat pada gambar 8 menunjukkan bahwa umumnya obat herbal yang sering dijumpai di toko jamu yakni untuk penyakit flu meliputi batuk demam pilek 16%, untuk nyeri haid 6%, mempertahankan stamina 12%, diare 10%, masuk angin 8%, pegal linu dan nyeri otot 8%, pelancar ASI 4%, dan yang lainnya 20%. Banyaknya responden yang memiliki pengetahuan sedang terkait obat tradisional perlu adanya peningkatan pengetahuan untuk kedepannya. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu lama penggunaan dan keamanan obat herbal. Langsung saja di sini dapat dilihat pada gambar 7 bahwa lama penggunaan obat herbal dari 10 respondennya menunjukkan bahwa yang paling banyak itu yaitu 6-12 tahun sebesar 40% dengan jumlah 4 responden. Di sini kami mendiskusikan bahwa lama mengkonsumsi jamu dapat dijadikan sebagai parameter keamanan dari tanaman obat yang dikonsumsi oleh sebagian besar responden. Dan juga diatur dalam keputusan Kepala BPOM RI. Masuk ke kesimpulan kelompok 10. Oh iya Bu, mungkin bisa langsung ke kesimpulan. Oke, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat keragaman 50 jenis tanaman obat dan 50 obat herbal. Tanaman obat yang paling sering dikonsumsi yaitu kunyit, temulawak, sembeloto, jahe, bunga telang, daun salam, mangi, daun kelor, daun sirsak, dan daun afrika. Sedangkan obat herbalnya yaitu komix herbal, vegeta, diapet, kiranti, minyak kayu putih, tolak linu, antangin, buyung upik, dan mastin. Kemudian untuk khasiat tanaman obat dalam ruang lingkup keluarga yaitu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit batuk, demam, pilek, penyakit diabetes, kanker, kolesterol, diare, hipertensi, nyeri haid, asam urat, dan masuk angin. Sedangkan untuk obat herbalnya yaitu digunakan untuk menyembuhkan batuk, demam, pilek, penyakit diabetes, nyeri haid, meningkatkan stamina, diare, masuk angin, pegal linu atau nyeri otot, dan juga pelancar ASI. Next slide. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan. Next slide. Ya, sekian dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu Sri Wirdiati. Ya, oke. Terima kasih kelompok 10. Oke, mohon maaf waktunya melebihi dari jadwal kuliah ya. Langsung ke kelompok 20 yang mewakili kelompok 20 menyampaikan saran dan atau pertanyaan. Kelompoknya Diva. Ya, baik Bu. Saya Maureen Ardina mewakili kelompok 20. Izin memberikan saran mungkin karena di kesimpulan ini ditampilkan total tanaman obat dan juga obat herbal yaitu sebanyak masing-masing 50 jenis. Mungkin meskipun tidak dikonsumsi oleh banyak sekali responden, mungkin datanya tetap dapat ditampilkan pada hasil karena dari kami sendiri belum menangkap terkait data tersebut. Maksud kami data tersebut belum kami lihat
ada hasil, namun muncul di kesimpulan bahwa terdapat total 50 jenis tanaman obat dan juga obat herbal seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan responden, yaitu terdapat dari keluarga dan juga reseller. Menurut kami akan lebih baik apabila dibahas juga terkait bagaimana perbedaan pemahaman antara responden keluarga dan juga responden reseller, karena menurut kami sendiri mungkin dari reseller mungkin terdapat perbedaan yang lebih, mengingat peran reseller yaitu juga mempengaruhi pembeli untuk mengonsumsi tanaman obat atau obat herbal tersebut. Mungkin sekian saran yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Maureen. Maaf sinyal di tempat saya kayaknya berbet ya, tidak bisa tersampaikan, tidak bisa mendengar dengan baik. Oke, mudah-mudahan kelompok 10 bisa menangkap yang disampaikan oleh Maureen. Silakan merespon. Oke, untuk yang lain yang hendak ada kuliah di sesi berikutnya, oke, dipersilakan kalau hendak meninggalkan Zoom. Ini sudah beberapa meninggalkan Zoom. Jangan lupa absensinya. Oke, silakan kelompok 10. Responnya. Ya, baik Bu. Saya izin untuk merespon. Ya, baik. Terima kasih Maureen atas sarannya. Untuk kedepannya akan kelompok kami perbaiki. Oke, ya, baik, ya. Oke, terima kasih semuanya yang masih tersisa di sini 80 orang maupun yang sudah meninggalkan Zoom karena waktunya sudah terlewat. Oke, terima kasih semuanya sudah sharing materi. Selasa depan kita ketemu lagi, tersisa 3 kelompok dan sisa waktu yang ada saya sampaikan untuk mengarahkan untuk menyusun laporan akhirnya ya untuk semua. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Langsung saja saya tutup. Waktunya sudah terlewat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.